Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 29. Teksnya ayat 15 sampai 24. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 16. Celaka orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, itu sama seperti tanah liat, dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Paragraf yang kedua ayat 17 sampai 24. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Kesimpulannya, kalau orang-orang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan dan berlakukan dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita, itu sama seperti tempayan tanah berkata kepada tukang periuk, bukan dia yang membuat aku. Namun Tuhan tetap melihat mereka yang seperti buta secara rohani. Sehingga pada hari Tuhan, orang-orang tuli akan mendengar, orang-orang buta akan melihat, dan orang-orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemu akan habis. Keturunan Yakub akan menguduskan yang kudus dan akan mendapat pengertian, akan menerima pengajaran. Yesus juga berkata demikian itu di dalam Lukas pasal 7 ayat 22. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan akan tambahkan sukaria kepada orang-orang yang sengsara. Kedua, Tuhan berfirman, mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Mereka sama seperti tanah liat yang dapat dianggap sama seperti tukang periuk dan berkata, bukan dia yang membuat aku. Kedua, hanya sedikit waktu lagi Lebanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab. Orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ketiga, pada hari itu orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Aplikasinya. Pertama, akuilah Tuhan sebagai pencipta Anda dan hargailah hak Tuhan. Kedua, tahanlah kesulitan dengan percaya akan Tuhan memulihkan dalam sedikit waktu lagi. Ketiga, usaha supaya mengerti kehendak Tuhan dan untuk menerima ajarannya. Jadi PL praktek hari ini, akuilah Anda sebagai ciptaan Tuhan. Usahalah supaya mendengar rencana Tuhan, dan taatlah rencana Tuhan yang untuk Anda. Pada waktu kita taat tentang rencana Tuhan, pasti akan berhasil, pasti tidak akan dapat malu lagi. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.